Joseph Alois Schumpeter, 8 Februari 1883 sampai dengan 8 Januari 1950, adalah seorang ekonom Amerika Austria dan ilmu politik. Dia sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan Austria pada tahun 1919. Abad ke-20, Schumpeter memberikan istilah destruksi kreatif dalam ekonomi. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman pada tahun 1911, atau edisi Inggris muncul pada tahun 1934 yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business Cycles pada tahun 1939 dan Capitalism, Socialism, and Democracy pada tahun 1942 tanpa mengalami perubahan penting. Makna pembangunan ekonomi, pertama-tama Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan mantap seperti itu, terkadang keseimbangan persaingan sempurna. Tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada saluran-saluran arus sirkuler tersebut. Gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Salah satu pendapat Schumpeter yang penting adalah landasan teori pembangunannya, yaitu keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemunduran. Proses perkembangan ekonomi menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau entrepreneur dalam membahas perkembangan ekonomi. Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Inovasi dapat terdiri dari yang pertama, pengenalan barang baru, yang kedua, pengenalan metode produk baru, yang ketiga, pembukaan pasar baru, yang keempat, penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur, dan kelima, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Menurut Schumpeter, pengenalan produk baru dan perbaikan terus-menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan. Peran inovator, Schumpeter memberikan peran inovator tidak kepada kapitalis, tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seseorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa, tetapi seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru. Dia tidak menyediakan dana, tetapi mengatur pemakaiannya. Pengusaha didorong oleh, yang pertama, keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta. Kedua, keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya. Dan yang ketiga, kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang. Pemutusan arus sirkuler. Model Schumpeter berawal dengan pemutusan arus sirkuler melalui inovasi dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Dalam rangka memutus arus sirkuler, para pengusaha yang melakukan inovasi tersebut dibiayai oleh perusahaan kredit bank. Karena investasi di bidang inovasi mengandung risiko, dengan harus membayar bunga pada pinjaman tersebut. Proses siklis. Karena investasi diasumsikan dibiayai dengan pengadaan kredit bank, maka investasi menaikkan pendapatan uang dan harga serta membantu menciptakan ekspansi kumulatif di seluruh perekonomian. Dengan meningkatnya daya beli konsumen, permintaan atas produk industri tua meningkat dibanding penawarannya. Harga naik, laba meningkat, dan industri tua berkembang dengan pinjaman dari bank. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi yang berkesinambungan akan menghasilkan kenaikan yang luar biasa dalam output keseluruhan dan output per kapita karena secara historis, hasil yang semakin menurun tidak berlaku pada kemajuan teknologi.
Selama kemajuan teknologi berlangsung, tingkat laba akan positif. Karenanya, sumber dana yang dapat diinvestasikan tidak akan pernah kering. Dan begitu pula kesempatan untuk berinvestasi. Karena itu, tidak ada lagi tingkat pendapatan per kapita yang ditetapkan a priori di dalam masyarakat kapitalis. Karena proses pembangunan kapitalis itu sendiri memperlemah lembaga dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidupnya. Proses budaya kimia kapitalisme. Menurut Schumpeter, kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri sejauh para pengusaha bertindak seperti kesatria dan pioner. Tetapi inovator yang berani seperti itu dirusak oleh sistem kapitalisme yang melandas dirinya pada sikap rasional. Akibatnya muncul 3 tekanan yang merupakan awal dari kematian kapitalisme secara perlahan, yaitu 1. Kemerosotan fungsi kewirausahaan, 2. Kehancuran keluarga bisnis, dan 3. Kehancuran atau kerusakan kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Akhirnya Schumpeter berpendapat bahwa pengusaha juga cenderung merusak kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Kecenderungan terhadap pemusatan ke dalam perusahaan besar melemahkan dan merusak lembaga kembar. Miliki pribadi dan kebebasan mengikat kontrak. Dalam hal perusahaan besar, pemiliknya adalah para pemegang saham kecil dan besar yang dibuat menjadi samar dan tok berfungsi oleh para manajer beroperasional yang digaji. Kritik terhadap teori Schumpeter. 1. Teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggap sebagai pribadi yang ideal. Orang seperti itu ditemui pada abad ke-18 dan abad ke-19. Pada masa itu, inovasi dilakukan oleh para pengusaha atau penemu penciptaan. Tapi sekarang, semua bentuk inovasi merupakan bagian dari fungsi perusahaan modal besar. Inovasi dianggap sebagai kebiasaan sehari-hari perusahaan industri dan tidak memperlakukan inovator sementara. 2. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat proses skill. Pasang naik dan pasang turun tidak penting bagi pembangun ekonomi. Sebagaimana Nurksi, pemukaan pembangunan ekonomi berkaitan dengan perusahaan yang berkesinambungan. 3. Pendapat Schumpeter bahwa perubahan siklis merupakan akibat inovator juga tidak benar. Kenyataannya, fluktuasi siklis bisa karena sebab-sebab psikologis, natural, dan finansial. Nomor 4. Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Tapi ini jauh dari kenyataan. Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada inovasi tetapi juga pada banyak perubahan ekonomi dan sosial lain. Yang kelima, Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Kredit bank barangkali memang penting dalam jangka pendek ketika perusahaan industri mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Tetapi dalam jangka panjang ketika kebutuhan akan dana modal semakin besar, kredit bank tidak memadai lagi. Karenanya, bagian-bagian bisnis harus memberhentikan saham dan surat utang di pasar modal. 6. Analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme tidak benar. Dia tidak menganalisa bagaimana suatu masyarakat kapitalis seluruh menjadi sosialis. Analisanya mengenai berakhirnya kapitalisme agak emosional ketimbang real. Akhirnya, Meyer dan Baldwin berpendapat analisa sosioekonomis Schumpeter yang luas mengenai proses kapitalis secara umum
mengagumkan. Analisa Schumpeter dan negara terbelakang. 1. Perbedaan tatanan sosioekonomi. 2. Kurangnya kewirausahaan. 3. Tidak dapat diterapkan pada negara sosialis. 4. Tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. 5. Yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi. 6. Asimilasi inovasi. 7. Mengabaikan konsumsi. 8. Mengabaikan tabungan. 9. Mengabaikan pengaruh eksternal. 10. Mengabaikan pertumbuhan penduduk. Yang terakhir, penjelasan yang tidak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Kelemahan. Beberapa kelemahan yang terdapat pada teori Schumpeter ini antara lain: yang pertama, inovator sebagai pribadi yang ideal. Saat ini tidak diperlukan inovator semata-mata karena berbagai bentuk inovasi merupakan bagian dari fungsi perusahaan modal bersama dan merupakan kebiasaan sehari-hari perusahaan industri. Yang kedua, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis, pasang naik dan pasang surut seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter ini tidak penting bagi pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi tersebut berkaitan dengan perubahan yang berkesinambungan. Ketiga, perubahan siklis akibat dari inovasi. Kenyataannya, fluktuasi siklis bisa terjadi karena faktor-faktor psikologis, natural, dan finansial. Kesimpulan, walaupun demikian, teori Schumpeter menggarisbawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembiayaan inflasioner merupakan satu metode tepat yang kini dicoba untuk diterapkan oleh setiap negara terbelakang. Analisanya relevan dengan negara terbelakang dilihat dari segi kenaikan jangka panjang produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang menguntungkan sebagai akibat dari inovasi. Meskipun teorinya dimaksudkan untuk menganalisa masalah kapitalisme barat, namun dapat memberikan petunjuk mengenai masalah yang mungkin timbul di negara terbelakang sekali suatu proses industri analisa mulai, serta memberi pelajaran untuk menghindari kesulitan tambahan dan tidak perlu yang menyertai suatu pembangunan yang tidak terkoordinasikan dan terencana.